Jadi sekali lagi saya pesimis, tapi di balik pesimisme saya menantang Gibran. Ayo terima tantangan debat terbuka itu. Siapa tahu ada satu mukjizat keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada Gibran sehingga dia berubah menjadi orang yang tidak pengecut, orang yang tidak hanya sekedar mengumbar janji yang dia sendiri tidak tahu bagaimana memenuhinya. Jadi sahabat Indonesia, ini hanya fenomena menarik dan saya memberikan opini ini karena saya melihat bahwa ini dinamika menarik. Seorang mahasiswa menantang debat wakil presiden, ini sesuatu yang menarik. Kalau dari segi usia, mereka tidak terlalu terpaut jauh dari Gibran. Harusnya Gibran berani memenuhi tantangan itu. Kalau punya nyali, kalau mempunyai data-data empiris yang bisa diperdebatkan atau menjadi bahan perdebatan dengan para mahasiswa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, ada peristiwa menarik. Tanggal 20 Oktober yang lalu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Solo mengadakan demonstrasi dan orasi. Yang menarik, salah satu orasi yang disampaikan adalah tantangan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk berdebat terkait dengan janji Gibran pada saat kampanye yang akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mereka juga mengatakan akan mengirim surat resmi kepada Istana Wakil Presiden dan menunggu jawaban dan konfirmasi atas tantangan debat terbuka ini. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena saya pesimis seorang Gibran berani menghadapi mahasiswa. Yang kedua, saya juga tidak yakin Gibran mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat terkait dengan sampai sekarang sudah setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini janji penyediaan lapangan pekerjaan 19 juta ini tidak kunjung terbukti. Janji tinggallah janji. Janji kampanye itu ternyata hanya pemanis bibir yang hanya sekedar menarik perhatian publik dan menarik elektoral agar memilih dirinya, tapi setelah terpilih ternyata janji itu ya sulit sekali untuk dipenuhi. Saya menduga pada saat Gibran atau timnya memberikan janji bahwa akan menyediakan lapangan pekerjaan 19 juta, Gibran sama sekali tidak mengerti tentang data-data ekonomi warisan bapaknya. Gibran tidak mengerti betapa rusaknya sistem iklim investasi peninggalan bapaknya yang akhirnya membuat yang terjadi malah sebaliknya. Bukan lapangan pekerjaan yang tercipta, tapi pengangguran merajalela, PHK merajalela, iklim investasi sangat rendah. Karena apa? Karena ekonomi kita porak-poranda pada saat ditinggalkan oleh Jokowi. Data-data ekonomi ini secara real tidak dimengerti oleh Gibran. Artinya hanya janji manis. Dan kenyataannya kalau kita lihat, Gibran sampai detik ini juga tidak pernah dilibatkan oleh Presiden
untuk membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyiapan lapangan pekerjaan. Kita melihat justru semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini lahir dari inisiatif Presiden Prabowo bersama timnya. Saya tidak melihat ada peran dari seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo dalam kampanyenya pernah berjanji akan memberikan makan bergizi gratis, ditunaikan meskipun dengan dinamika masalah yang terjadi, keracunan di berbagai tempat, tapi minimal rakyat melihat bahwa Presiden Prabowo memenuhi janji. Sebagai seorang kesatria, engkau yang berjanji, engkau juga yang harus menunaikan janji itu. Namun ini tidak terjadi pada Gibran. Saya tidak tahu dari mana asal muasal angka 19 juta lapangan pekerjaan itu. Jadi rasanya agak mustahil seorang Gibran akan memenuhi tantangan debat terbuka dari mahasiswa yang sangat-sangat kritis dan mempunyai data-data empiris yang bisa dipaparkan dalam debat nanti. Yang terjadi, saya menduga pasti pembelaan diri dari tim-tim yang diutus oleh Wakil Presiden untuk menjawab tantangan itu. Kita jangan pernah berharap akan ada respon positif seorang Gibran berani menerima tantangan debat terbuka. Apalagi Gibran sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah dilibatkan, apakah mungkin penciptaan lapangan pekerjaan itu bisa disediakan 19 juta dalam waktu 5 tahun ini. Sekarang yang terjadi, pemerintah membuat kebijakan magang dengan gaji setara UMP. Ini program yang dilansir oleh Istana Presiden Prabowo Subianto, bukan dari Istana Wakil Presiden. Saya tidak pernah mendengar Gibran berbicara tentang lapangan pekerjaan. Gibran juga tidak berbunyi pada saat ada tagar Indonesia Gelap, ada tagar Kabur Aja Dulu. Tagar Kabur Aja Dulu itu mengindikasikan bahwa Gen Z atau kelompok milenial muda frustasi atau mungkin tidak mempunyai harapan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Makanya mereka membuat tagar Kabur Aja Dulu. Gibran tidak pernah merespon hal ini. Dan Gibran pun sampai detik ini belum bisa menjawab. Yang menjawab justru para buzzer-buzzer yang dikerahkan, para pendukung diehard dari Jokowi untuk menjawab sebagai juru bicara amatir yang ini tidak ada makna apa-apa bagi rakyat. Karena value, nilai dari narasi mereka ini tidak ada artinya karena tidak punya bobot sama sekali karena disuarakan oleh seorang atau kelompok buzzer tertentu. Jadi sahabat Indonesia, kalau kita menilai tantangan debat dari BEM Solo, tepatnya aliansi BEM Solo, itu ya kita harus realistis bahwa Gibran tidak akan meresponnya. Atau sebaliknya, saya menantang Gibran untuk berani memenuhi tantangan dari aliansi BEM Solo ini. Solo itu daerah kekuasaan Gibran. Dia pernah menjadi wali kota Solo, artinya dia pernah mengerti denyut nadi para mahasiswa di Solo. Kalau benar dia pemimpin rakyat. Jadi sekali lagi saya pesimis, tapi di balik pesimisme saya menantang Gibran. Ayo terima tantangan debat terbuka itu. Siapa tahu ada satu mukjizat keberanian yang diberikan oleh Tuhan
kepada Gibran sehingga dia berubah menjadi orang yang tidak pengecut, orang yang tidak hanya sekedar mengumbar janji yang dia sendiri tidak tahu bagaimana memenuhinya. Jadi sahabat Indonesia, ini hanya fenomena menarik dan saya memberikan opini ini karena saya melihat bahwa ini dinamika menarik. Seorang mahasiswa menantang debat wakil presiden, ini sesuatu yang menarik. Kalau dari segi usia, mereka tidak terlalu terpaut jauh dari Gibran. Harusnya Gibran berani memenuhi tantangan itu. Kalau punya nyali, kalau mempunyai data-data empiris yang bisa diperdebatkan atau menjadi bahan perdebatan dengan para mahasiswa. Kita tunggu saja reaksinya seperti apa. Meskipun kita semua tahu, saya dan Anda juga tahu bahwa tantangan ini akan sia-sia belaka karena tidak akan dipenuhi oleh seorang Gibran. Sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti pesan yang ingin saya sampaikan dalam opini ini. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.